Orang yang berpenyakit lahir dia akan mengakui, dia akan berusaha keras mengobatinya, dan dia rela keluar waktu, tenaga, biaya demi kesembuhannya. Tapi orang yang berpenyakit hati, dia tidak mau ngaku padahal menderita. Tidak mau ngaku, diberitahu juga marah. Dia akan melawan. Bu, ibu itu sombong. Kata siapa saya sombong? Saudara yang sombong ya. Begitulah. Dia akan cenderung tidak terima dirinya dianggap berpenyakit hati dan melawan. Alih-alih dia mengobati diri, bahkan dia semakin parah penyakitnya. Karena semua jalan untuk mengobati dirinya dia jauhi. Keuntungan orang yang berpenyakit lahir, kalau dia sabar, penyakit lahir itu menggugurkan dosa. Penyakit lahir juga akan menambah pahala sabar. Juga penyakit lahir kalau ridho, dia bisa mustajab doanya seperti doa malaikat. Orang yang berpenyakit lahir kalau meninggal bisa husnul khotimah karena dalam proses diampuni oleh Allah dosanya. Jadi hanya dunia saja sengsaranya. Tapi kalau penyakit hati, di dunia sudah pasti sengsara, kelakuannya juga pasti jadi hina. Dan bukannya bersih dari dosa, orang berpenyakit hati makin tambah dosanya karena penyakit hatinya, dan amalnya pun tidak diterima, serta matinya terancam su'ul khotimah, mati hina. Dan di akhirat, di kubur akhirat, dia akan tanggung semua buah dari penyakit hati. Oleh karena itu, bermujahadah, bersungguh-sungguh untuk tahu penyakit hati, bermujahadah, bersungguh-sungguh untuk mengobati, menyembuhkan dari penyakit hati, ini mutlak penting sekali hadirin. Kalau tidak, kita akan sengsara dunia akhirat, hina dunia akhirat, celaka dunia akhirat. Kata kunci jawaban mujahadah ini di dalam surat Al-Ankabut ayat 69. Tolong dibacakan Ustaz. Walladzina jahadu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. Artinya, dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sungguh Allah beserta orang-orang yang berbuat baik. Walladzina jahadu, dan orang-orang yang berjihad. Di sana jahada yujahidu, mujahadah, yaitu orang yang mencurahkan segenap daya. Nah, jadi jihad itu bukan berarti perang ya, yang mencurahkan segenap kemampuan, daya, upaya untuk bisa dekat dengan Allah. Ini orang yang mujahadah tuh. Jahada yujahidu mujahadah. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh mengerahkan segala daya untuk dekat dengan Allah, pasti Allah lebih bersungguh-sungguh lagi menunjukkan jalan-jalannya. Jadi memang kata kuncinya mujahadah. Sampai kata Imam Ghazali, tidak ada, pintu hidayah itu mujahadah. Orang yang tidak sungguh-sungguh dia tidak akan dapat hidayah yang diharapkannya.
Jadi ada orang yang tidak sungguh-sungguh, dia tidak dapat. Dalam hal-hal kebaikan apapun, kesungguhan itu menjadi kunci. Orang yang tidak sungguh-sungguh ingin sholat, dia tidak dapat khusyuk. Orang-orang yang tidak sungguh-sungguh menghafal, dia tidak akan diberikan kemampuan hafal. Orang yang tidak sungguh-sungguh membersihkan hatinya, dia tidak akan menikmati qalbun salim. Oleh karena itu, kegigihan kita untuk mengerahkan segala daya membersihkan hati, mengobati penyakit hati, itu mutlak bagi orang yang ingin bahagia, mulia, selamat dunia akhirat. Orang kan maunya cuma 3 intinya, bahagia, mulia, selamat dunia akhirat. Benarkah? Nah, hadirin sekalian, bagaimana nih caranya dan apa goal yang paling penting? Yang paling penting kita harus tahu dulu penyakit hati kita. Minimal pengetahuan tentang penyakit hati, shimuntaki cidun. Apa? Ini banyak tamu nih. Ini santri mau diwisuda, apa penyakit hati yang bahaya? Shimuntaki cidun. Ya, susah nih ya. Syinya syirik, mu-nya munafik, shimun munafik, taknya takabur, cimun taki, ada kinya dengki, ujub, cidun cinta dunia. Maaf terserah saya ya, reka. Jangan, ini teh dari kitab apa? Pokoknya dimodifikasi kitab DT ya. Pelajarannya sudah ada, hanya dimodifikasi sedikit supaya lebih mengagetkan dan mencuri perhatian. Apa penyakit hati tamu namanya ini tamu? Shimuntaki, nya ditekan bukan? Cidun, syirik, munafik, takabur, dengki. Nah, kita jangan sampai sibuk menilai orang lain sampai lalai dari diri sendiri. Masalah terbesar orang yang sibuk menilai orang lain itu lalai dari diri sendiri. Pernah kan ada yang kemarin tanya, itu gimana ya? Yai, tetangga saya itu rajin sholat, rajin ke masjid, tapi ngomongnya nggak enak. Kelakuannya kurang baik, pelit, koret, kedekut, buntut kasir. Tapi tetangga yang satunya lagi jarang sholat, tapi baik, dermawan, sopan. Tanya ke seorang kiai, mana yang jelek kiai? Menurut saya sih, dua-duanya insya Allah jadi baik. Loh kok gitu? Yang sholat tapi masih pelit, mudah-mudahan sholatnya nanti akan menjadi jalan. Beliau jadi baik, jadi dermawan, jadi sopan. Lah itu gimana yang nggak pernah sholat, jarang sholat tapi kok dia baik? Kan nggak diterima. Mudah-mudahan dengan kebaikannya bersedekah, nolong orang, nanti turun hidayah dari Allah, dia jadi orang yang sholat. Jadi yang nggak baik yang mana? Yang nggak baik yang suka mikirin jelek orang lain terus, tapi dirinya lupa kepada kejelekan dirinya sendiri. Masih ingat tentang bapak dan anak yang ke masjid jam 2:30 mau itikaf, pas dilihat di masjid pada tidur. Kata anaknya, Pak gimana menurut bapak tuh itikaf tapi tidur, padahal sekarang kan waktunya tahajud, saat mustajab. Menurut bapak bagusan mereka, nah mereka mah tidur nggak ngomongin orang kayak kamu gitu. Dia bangun tapi terus ngomel. Nah hadirin, di antara semua shimuntaki ucidun itu yang paling sumber segala penyakitnya adalah syirik. Makanya disebut inna syirka la zulmun azim. Surat Luqman ayat, ayo,
12, 14. Masa lupa santri, hayo. Itu kalau saya nggak ingat begitu ya. Inna syirka la zulmun azim. Apa itu syirik? Syirik itu menyekutukan Allah, menganggap Allah ada dan tandingan. Atau orang yang syirik itu kurang lebih begini, dia mengabdikan dirinya kepada sesuatu selain Allah. Jadi orang yang hatinya menyekutukan Allah, menuhankan sesuatu selain Allah, itu cirinya apa yang dituhankan? Yang dituhankannya itu adalah selalu ada di hatinya, dalam pikirannya setiap saat. Mau berjuang apapun supaya dekat dengan ilahnya ini. Dia cuman ini saja Tuhannya ini. Bisa berupa berhala, bisa manusia, bisa harta, bisa benda, bisa pujian orang, bisa nafsu, syahwat. Termasuk syirik, walaupun syirkul asghar, yaitu orang yang pikirannya itu pujian orang lain, mencari kedudukan di sisi orang, ingin dipuji, ingin dikagumi, itu saja. Dia cari ilmu, dia cari gelar, dia cari harta, dia beli benda, dia apapun tujuannya adalah supaya berkedudukan di hati orang, dipuji, dikagumi. Ini termasuk sudah mengilahkan pujian makhluk. Hati-hati nih hadirin, ini serius ini. Bisa hilang tuh semua amal ibadah kita kalau tujuannya adalah ingin cari kedudukan di sisi makhluk. Nah, mujahadah terhadap syirik ini menjadi prioritas utama. Jadi orang yang mengilahkan sesuatu tuh terdominasi hatinya, pikirannya, waktunya untuk si ilah ini nih. Ilahnya ini, dia mau berbuat apapun demi ilah ini, dia ingin selalu dekat dengan ilah ini, dia tidak mau jauh dari ilah ini, dia cinta, dia berkorban apapun demi ilah ini, dia sedih kalau jauh. Pokoknya ilahnya ini siapa? Kalau la ilaha illallah, sah tauhidnya, bahagia dia. Kalau Tuhannya adalah Allah, yakin bahagia. Kenapa bahagia? Karena Allah yang menurunkan bahagia, dan Allah tahu isi hati. Wa huwa alimum bidatis sudur, dan dia maha tahu isi hati kita.